Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik wa barak. Naam, tafadhali. Begini Ustadz, di Quran surat An-Nisa ayat 59 ini mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Lalu di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sorry, sorry. sesungguhnya kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang mementingkan kepentingan pribadi. Maka bersabarlah hingga kelak kalian bertemu denganku nanti di akhirat. Ini apakah kita harus bersabar dan tetap taat kepada pemimpin atau ulil amri, apapun keputusan yang pemimpin tersebut berikan selain perintah untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz. Nah, Lalu kan di sini dijanjikan oleh Rasulullah Allahumma SAW salli wa sallim. bahwa kelak kita akan bertemu dengan beliau di akhirat. Pertanyaannya, pertemuan yang seperti apa yang akan terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak? Apakah nanti kita akan ada golongan tersendiri? Oh ini loh orang-orang yang taat dan bersabar dengan apapun perilaku pemimpinnya, Ustadz, yang bisa jadi menzolimi rakyatnya gitu. Nah, Terima kasih Ustadz. nah, barakallahu fikum ya. Syukran. Ya jemaah, ini yang mau jadi pemimpin, hendaklah mikir dulu. Kalau bisa sholat istikharah. Sekarang kan lagi masa pilkada ya. Pada kampanye semuanya, ingat yang jadi pemimpin setingkat desa engkau akan ditanya tentang semua rakyatmu yang ada di desa sana. Ada berapa jumlah rakyat? Yang menjadi pemimpin tingkat kabupaten, bupati atau wali kota tuh akan ditanya jumlah rakyatmu 2 juta loh. Apa yang kau lakukan dengan mereka? Yang menjadi gubernur, lebih berat lagi puluhan juta yang dia pimpin. Dia bakal ditanya tentang bagaimana kepemimpinan dia. Yang kata Nabi SAW, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Yang jadi presiden Indonesia ada 270 juta yang engkau akan ditanya tentang mereka. Jadi bukan perkara yang mudah. Tugas rakyat. Tadi udah dibacakan firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib taat ya. Taat kepada pemimpin kita selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Gimana kalau pemimpin-pemimpin itu zalim? Pemimpin-pemimpin itu pilih kasih, mementingkan diri mereka sendiri. Ya, dalam hadis tadi yang disampaikan ya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Fama ta'muruna? Ini jelas nih. Dikasih tahu Nabi SAW memberikan informasi, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim. Lalu apa tugas kalian? Kata Nabi SAW, tu'addunal haqqa alladhi alaikum. Laksanakan kewajiban kalian. Laksanakan kewajiban kalian. Terus gimana hak-hak kita yang tidak diberikan? Kedoliman yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian mau minta hak kalian. Kalau pemimpinnya tidak memberikan, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadangkala kita tidak melakukannya. Kita dizalimin, umpamanya ada perkara-perkara yang mungkar yang dikerjakan. Mungkin sebagian harta kita diambil, sebagian kebebasan kita direngut sama mereka umpamanya. Apa tugas kalian? Tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian minta sama Allah hak kalian. Apakah kita sudah melakukan itu? Kebanyakan kita tidak.
yang ada hanya mengeluh. Kalau tidak mengeluh, ya mungkin dia akan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Berdoa minta sama Allah, tidak dilakukan. Engkau berpikir kekuatanmu, mungkin dengan kekuatanku, aku bisa mengambil hakku. Yang ada engkau capek, engkau lelah, belum tentu engkau dapat hak. Tugasnya doa, minta sama Allah. Berapa hakmu yang diambil oleh pemimpin? Umpamanya. Berapa hartamu yang diambil oleh pemimpin? Ya, kita sebagai seorang muslim tatkala melihat kemungkaran, siapapun yang melakukannya tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara dan etika yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi tatkala kita tidak mendapatkan hak kita, engkau doalah. Doa lagi Ustaz. Subhanallah. Allah itu yang punya Indonesia. Nyawa semua orang di muka bumi ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah bisa mematikan mereka kapan Allah mau. Dan Allah yang memberi makan kepada 8 miliar manusia yang ada di muka bumi. Belum lagi binatang-binatang yang ada di muka bumi. Apa kemudian engkau nggak yakin? Nih Nabi udah nyuruh kita. Lalu tadi yang ditanyakan tentang perjumpaan dengan Nabi SAW. Nabi itu ketika mengatakan kepada para sahabatnya, innakum satalqauna ba'di atharah. Kalian akan mendapatkan tuh pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka, yang pilih kasih ya. Makanya kalau kita ngelihat kadangkala di sebuah tempat, kalau bupatinya fulan nanti yang jadi pejabatnya umpamanya dari keluarganya mereka sendiri. Sampai-sampai ada istilah dinasti umpamanya di beberapa daerah. Nabi udah ngatakan itu. Kalian akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Fasbiru, kalian sabarlah. Sampai kapan sabar? Hatta talqauni alal haud. Sampai kalian menjumpai aku di telaga Nabi SAW. Jadi kalau bicara perjumpaan dengan Nabi SAW, kalau kita sabar kita bakal ketemu Nabi SAW di telaga. Dan semua kesusahan, kepenatan tatkala engkau melihat wajah Rasul SAW dan engkau minum dari telaga Nabi SAW, selesai semuanya. Jadi orang tuh bersabar menghadapi kezaliman yang terjadi. Salah satunya yang membuat dia bisa bersabar, aku dijanjikan sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isinya. Insya Allah kita akan bersabar jemaah. Dan sekali lagi bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, kezaliman terjadi, tetap kita berdoa memohon kepada Allah sambil berusaha untuk memperbaiki dengan tidak merusak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.